Gus Dur terkenal dengan kalimat Tuhan tidak perlu dibela. Gitu. Nah ini sangat relevan dengan konteks saat ini, yaitu membela agama kita. Karena memang loh kalau bukan kita yang bela agama kita siapa dong gitu. Kenapa sejak dulu Gus Dur mengatakan Tuhan tidak perlu dibela? Siapa? Sebetulnya ini kalimatnya dipotong. Ada lanjutannya. Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah makhluk Tuhan yang diperlakukan semena-mena oleh makhluk lainnya. Itu yang perlu kita bela sebagai makhluk Tuhan. Dilengkapi lagi. Tengahnya ada yang bilang lagi, Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan maha segala. Nah itu. Ya, jadi konteks utamanya adalah sebenarnya manusia yang ciptaan ya tidak perlu membela sang penciptanya. Ya. Justru kita yang minta dibela oleh Tuhan. Kita yang harus dibela. Kalau dari putri-putri sendiri, mana kutipan atau perkataan Gus Dur yang paling disalahartikan? Gitu aja kok repot. Apanya itu yang disalahartikan? Banyak orang menganggap itu jadi kayak cara Gus Dur untuk menyepelekan segala sesuatu. Bahwa itu kemudian Gus Dur kayak menganggap sesuatu itu jadi Gampang. diremehkan. Tapi padahal sebenarnya bukan itu. Kalau saya melihatnya adalah buat Gus Dur aturannya itu udah jelas gitu. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu udah jelas. Tinggal itu aja diikutin, nggak usah susah-susah gitu, nggak usah repot-repot gitu. Kalau kita udah ada kita ngikutin si pakem itu, ngapain repot-repot? Oh, gitu aja kok repot itu. Ternyata Inaya nih pinter juga ya Bu ya. Kadang-kadang. Sebenarnya Mbak Rosi, kalimat gitu aja kok repot sebenarnya sangat kedengaran simplistik sekali, tapi ada filosofi yang dalam sekali di dalamnya. Dan Gus Dur mengambil itu inspirasi dari sebuah kaidah fikih ya, yassiru wala tu'assiru. Jadi gampangin deh kira-kira gitu, jangan dipersulit deh. Kalau melihat suatu hal, kalau memandang masalah, akhirnya sintesanya menjadi gitu aja kok repot. Gitu. Oh, oke. Meskipun itu jadi tagline yang menurut saya sangat ngetren ya. Mas Astro sebagai orang yang sangat mengenal Gus Dur, apa pernyataan Gus Dur yang selama ini salah diartikan oleh banyak orang? Menurut saya salah diartikan itu ya kalau ada orang yang membenci Gus Dur, semua pernyataan Gus Dur ya diartikan salah. Gitu. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 pernyataan. Siapapun yang membenci Gus Dur, yang tidak suka Gus Dur akan selalu menyalahartikan apapun yang diucapkan Gus Dur. Sekalipun itu benar. Gitu. Coba contohnya apa aja? Perubahan Assalamualaikum dari kata selamat pagi, selamat siang. Itu sebetulnya juga benar. Dalam konteks budaya boleh dirubah. Bukan pada konteks teks ibadah mahdhah. Akhirnya kebiauya Pak Gus Dur mengatakan semua salam boleh diganti selamat pagi, selamat siang. Jadi ukurannya bukan pada term kata per kata, tapi itu pada sikap orang terhadap Gus Dur. Gitu. Kalau emang udah nggak suka ya nggak suka aja gitu ya. aja deh pokoknya. Gitu aja kok repot. Ya, dulu gitu, sekarang gitu aja kok freeport. Colong. Ada salah satu yang sangat aktif di Gus Durian. Saya mau kasih kesempatan dulu untuk Mas Syafiq Ali. Kalau Anda sebagai generasi muda, mana yang sering disalahartikan dari pernyataan Gus Dur selama ini? Gus Dur tadi dijelaskan misal oleh Mbak Lisa gitu kan, Mbak Yeni juga mengatakan bahwa Gus Dur itu komitmennya sebenarnya keadilan atau bagi saya misalnya komitmen terbesarnya pada kemanusiaan. Gus Dur adalah sosok yang benar-benar dalam soal kemanusiaan dia nggak bisa ditawar. Ya. Orang kemanusiaannya harus dilindungi, dijamin, tidak boleh diancam dengan oleh pihak manapun atau cara manapun. Dan itu ditunjukkan Gus Dur sejak beliau membela para petani, para nelayan atau buruh dalam konteks utamanya di kemanusiaan itu ya? Ya, kemanusiaan. Nah, dan ini sering disalahartikan bahwa Gus Dur kesannya membenarkan. Ini kayak sikap kita, misal kita menemukan anak kecil kemudian tabrakan motor sama orang dewasa di jalan. Anak kecilnya pakai sepeda ontel. Mungkin yang salah anak kecil. Dia mungkin melanggar atau naik sepeda ontelnya itu agak serabutan. Kemudian mereka ribut mau berkelahi. Kira-kira kita berdasar common sense kita harus belain siapa? Ya harus belain anak kecil. Meskipun anak kecil itu salah. Walaupun kita tahu anak kecil yang salah. Karena kalau kita biarkan mereka berkelahi, anak kecilnya mati. Nah itu sikap Gus Dur. Terhadap siapapun yang dia anggap terancam harus dilindungi dulu. Baru didudukkan perkaranya.